Kampung Penikel. Kampung Penikel, Kecamatan apa namanya tadi? Kecamatan apa? Kampung Laut. Kampung Laut Penikel. Ini pasar apa? Penikel. Pasarnya nih sepi, lagi corona. Biasa rame gitu ya. Warungnya jenengan itu. Itu gula-gula asli itu. Mendung ini lagi gerimis. Kampung Laut ya. Mulai ngomong di dalam. Perahu ya Pak ya. Jajanan khas, Nah, ini makanan kan khas. belum pernah naik perahu, pengen naik perahu. Perahu naik mobil. Naik perahu. Naik mobil, naik perahu ya. Ini sudah mau mendekati pelabuhan, jadi seperti ini. Aromanya ada aroma pantainya. Tanaman-tanaman, sudah tanaman-tanaman pantai semua ini. Mangrove. Ini. Nah, jalannya seperti ini. Aduh. Ini saya kalau jadi anggota dewan di sini tak benerin ini jalan saya. Tapi ya kapan jadi anggota dewan di sini ini jalannya. Ini mohon Pak DPRD ini diperjuangkan ini tanah kampung laut ini seperti ini nih. Ada nggak anggota dewan yang dulu dapil sini dulu nih? Ini apa ini, tebu ini ya? Berarti gula, ini gula tebu. Ini kalau bukan sopir Senkom Mitra Nuansa ini nggak sanggup ini. Ini mending lah kayak gini nih. Ini kayaknya makanan ini. Ini masuk akhirnya masuk kanan. Tengah lah. Kanan dulu enggak? Kanan dulu. Oh lah, tengah aja kali itu. Itu bapak bawa LPG di itu bawa sama belakang LPG, depannya olah-olah itu Pak. Bontot kami buat anaknya. Pak, Ya. sudah mulai perbatasan Ujung Kakak, sudah mulai enak jalannya nih. Makanya dari tadi mikir tuh, weh, yuk, ya, laut lumayan ya. Oke, tapi bukan kali ini, kayak mana? Oh, ini. Itu
Rono, mangrove. Lewat darat Mas Ed, macam mana Mas Ed? tadi, Ya, lewat darat ekstrim, lewat perahu yang ekstrim juga. tapi orang ubah. Sinyal, Telkomsel pun tidak ada sinyal. Kecamatan Kampung Laut Pecahan dari Kawasan. Tadinya kan minta masyarakat minta di situ di Jembatan yang akses antara ke sana juga. Tapi kadang kalau nggak di Kampung Laut nanti akses dari ya udah sih tak monopoli lah tuh ya. Ya lanjut guys. Oke. Awak sudah tulisan Nusantara. Harus selamat datangnya aja. Kampung Laut apa Nusa Kambangan ya? Kampung Laut. Kepala
Hujan. Hujan. Disambut hujan di Nusa Kambangan kita. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Senkom Mitra Nuansa. Mongso udan mending kira. Yang penting kacang kayak gini. Konsumsi kampung laut. Cucur, kacang. Kompas larang. Ini dengan Pak Ketua DPD ini. Gimana Pak Ketua DPD? Mau kemana kita? Alhamdulillah kita diizinkan Allah walaupun hujan-hujan kita mau ke satu desa di kampung laut namanya Ujung Alang. Antik Pak. Ujung Banyak Alang. hal yang ingin kita bisa lihat di situ, hutan mangrove, kemudian yang kedua keunikan masyarakatnya, kemudian yang ketiga adalah keunikan wilayahnya karena ini terpisah dari wilayah darat di Kabupaten Cilacap. Kemudian yang keempat punya keunikan diantaranya adalah ada produk lokal namanya batik yang berbahan dari alami, terutama hal pewarnanya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah di sini banyak tumbuh pohon-pohon nifah yang belum dioptimalkan. Padahal itu potensi sekali, terutama untuk pembuatan gula. Rasanya jauh berbeda dengan gula-gula yang ada di daratan karena ini memang punya keunikan. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita alhamdulillah hari ini bisa di sini, ini satu kesyukuran sendiri. Dan untuk perjalanan menuju ke Ujung Alang bukanlah sesuatu yang mudah, harus dilewati melalui darat, kemudian sambung melalui perahu yang tentunya tidak semua orang berani untuk naik perahu ini. Tantangannya di gitu. Yes. Depan jalur ke Gua Singkil Merah Nusa Kambangan. Mlebu anak tahunnya bisa. Nah, ini nipah nih, bakal nipah. Jelek di situ.
Kandes ora diyen kok. Perahu ngene jumlahe mung wong papat ya ora kandas. Kandes nyuruh. Kayu lah kandas. Kita lagi ada di jenis Nusa Kambangan. Bukan, dekatnya Nusa Kambangan. Ya udah ini. Ini Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Ini Nusa Kambangan. Tapi Pinggir Nusa Kambangan. Tapi jangan coba-coba dari penghuni, tetap di sini. Di dalam sana, di dalam sana. Kalau di sini nggak apa-apa. Oh, kalau sini nggak apa-apa. Orang kaya, Pak, menguasai lahan seluas-luasnya. Kalau mau menghuni di sini nggak apa-apa. Silakan yang berpotensi. Ini di lereng Nusa Kambangan. Bonsai bagus-bagus. Kang Iswanti. Oh itu mangrove itu. Apa bisa diikat wan? Ya karo cekelan. Aku beda karo Rika lho. Aku ora bisa. Habis lewat ngesot dibuka prisit. Boleh. Sucu. Wis, Bot. Wisata mangrove. Pak. Tanya dulu sama itu. Iya, enggak. Berempat nih asik sih. Kita sedang ada di wisata mangrove. Apa ini? Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Ini ada kantornya, sekretariat, pos.
sana. Itu lagi nanya, Iya, nanya pengurus. Iya, iya. Kita ada sih. Lihat sini aja dulu. Hujan deras tapi itu Pak. Ya. Hujan deras. Kolak Sekancil. Ya suaranya hujan ya. Lereng Nusa Kambang. Ih, terus banget Pak hujannya. Kelihatannya. Ini buah. Saat ini saya sedang ada di hutan mangrove Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap. Ini nggak jauh dari Nusa Kambangan. Jadi kalau mau ke Nusa Kambangan dari sini dekat. Cuman kalau mau jadi penghuni tetap di sana, jangan coba-coba. Ini selamat datang di Kolak Sekancil. Ini tempat wisata Kolak Sekancil. Cuman sayang sekarang lagi musim hujan, di sini hujan terus dan masa PPKM jadi sepi, tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung, jadi kami hanya beberapa orang memang sengaja mau melihat kondisi tempat pariwisata di Cilacap, di pulau terpencil. Kita lihat-lihat ke dalam, ada apakah di sana. Ikuti saya. Lokasi wisata Kolak Sekancil. Nah, kita mau lihat ke dalam. Saya lihat ke dalam ada apa. Bismillah. Kalau ini gambarnya sih, ini gambarnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Seperti ini. Ada dilarang menebang pohon sembarangan. Oh, kalau sembarangan nggak boleh, jadi nembangnya harus tidak sembarangan. Kita lihat ada apa kan di sana. Sepi, nggak ada siapa-siapa di sini. Ini hutan mangrove. Kalau sampai sana tuh kemana kita juga tidak tahu.
Indah sekali hujan ini. Udaranya segar. Udaranya segar, tidak ada polusi. Tidak ada apa namanya? Tidak ada polusi. Ini buah apa ya? Ini buah apa ini? Kalau kita mau lanjut ke sana? Oh tidak, kita balik aja. Kita balik. Pulang, lihat apa ini? Lihat-lihat. Ini ada pohon seperti ini. Ini kayak ada kembangnya gitu ya. Apa ini? Mangrove. Ini salak ya? Salak apa ini? Salak kayak gini, tapi nggak tahu ini apakah ini salak. Nah itu. Apa itu? Kalau ini kelapa. Kok dengar ada motor di sini ya? Ini ada kayak, oh bener, kayak dengar motor, ada motor beneran. Selain itu menjadi grup kelompok Pak. Jadi kami punya 5 kelompok. Kridawan Lestari, Patra Bina Mandiri, Berkah Rezeki, Pandu Alam, dan Mekar Canting, itu yang batik. Nah, bidangnya mereka sendiri-sendiri. Kalau yang Kridawan Lestari lebih ke konservasinya. Konservasi ini ya. Nih. Nah, yang Pandu Alam itu lebih ke wisatanya. Nah, yang Berkah Rezeki lebih ke olahnya dari buah mangrove. Berkah Rezeki yang membuat hand sanitizer. Kemudian yang Mekar Canting itu yang bikin batiknya. Ini memang sepi ini kalau pandemi aja memang. Karena pandemi juga karena hujan Pak. Karena hujan ya. Ya, musim hujan ya. Ya, walaupun pandemi tapi tetap masih ada yang masuk. Kalau Pak siapa tadi namanya? Wahyono. Pak Wahyono sebagai apa di sini Pak? Saya ketua kelompok Kridawan Lestari. Oh, ketua kelompok yang di sini. mendirikan ini di sini. Yang tapi lebih ke konservasinya. Konservasinya ya. Iya. Kalau ada batik, terus katanya ada nipah juga yang diolah jadi macam-macam itu. Itu di mana? Iya. Di mana itu Pak? Di sini juga, cuman ketua kelompoknya lagi kecil aja. Oh, ada kelompok masing-masing ya. Tapi sanitizer-nya sudah ada, cuman kemarin habis. Ada stok di jerigen besarnya aja. Pengolahnya di mana Pak? Pengolahannya di dekat-dekat sini aja. Jadi sekarang lagi nggak lagi nggak produk karena itu masih ada 2 jerigen besar sekitar. Hanya untuk rumah-rumah aja ya Pak, enggak skala penjualannya? Ya sebenarnya buat dijual juga, cuman itu kan kelompok masih baru, jadi masih membutuhkan pemasaran. Oh, kecil lah masih. Iya, masih kecil. Kalau yang rutin itu yang pewarna batik itu dari buah mangrove-nya ya hanya tertentu aja ya Pak ya. Ya, yang lebih rutin malah yang olahan Olahan. sama Kridawan Lestari yang ke ini membuat pembibitan. pembibitan ya. Ya,
kebetulan kami punya pembibitan cukup lumayan banyak sih. Pembibitan dari berbagai jenis. Itu dijual Pak? Jual. Terus sampai kemana penjualannya? Saya sudah kirim ke Madura, Pasuruan, Oh gitu. ke Pantura, sampai ke Indramayu. Oh ini pembibitan mangrove ini ya? Ya. Apa bedanya dengan di tempat-tempat lain? Sebenarnya nggak ada bedanya Sama sih, aja cuma ya? di sini lebih banyak spesiesnya, Pak. Spesiesnya? Ya. Oh ada macam-macam ya? Berapa spesies sih Pak? Kalau Ini ya? di kampung laut itu ada 56 spesies. Oh 56 di sini. Iya. Terus yang biasanya banyak kejual itu? Yang banyak dicari Kan orang? begini, jadi mungkin program-program yang ditanam itu kan keluar dari pemerintah ya. Seperti sekarang kan ada program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Iya, betul. Nah, yang memberikan program itu kan nggak taunya hanya Rhizopora, Avicennia, Soneratia. Sementara banyak jenis lain yang sebenarnya cocok, misalnya di pantai pasir ya. Itu lebih ke Barringtonia asiatica contoh. Nah, atau ke Ficus atau beringin laut. Nah, tapi karena mereka belum paham. Kemarin saya kan baru presentasi sama BRI. Kami jelaskan bahwa banyak loh yang lebih cocok. Pantai tidak semuanya bisa tanam yang Rhizopora. Sebenarnya masih bisa tanam yang contoh pasir ya. Di situ ada cemara udang, ada Barringtonia, itu lebih cocok, lebih cepat rimbun juga. Cepat hijau dan dia kuat pohonnya. Di tahun sekitar 88-89 di Cilacap ada proyek menabung office PMO. Ya, PMO betul. Adalah Betul. kawasan Karanakan, betul. termasuk di labelnya mangrove. Betul. Kalau nggak salah di tahun itu memang masih punya satu kekuasaan perhutani. Sebagian. Kemudian yang di Trite, hutan payo dan sebagainya. Nah, nggak tahu sekarang perhutani ini masih. Perhutani ada wilayah-wilayah tertentu, contoh begini. Ujung Gagak ada wilayah perhutani sebagian utara. Ujung Alang ada wilayah perhutani sebagian timur. Endingnya kan begini Pak, jadi ada juga program kalau di tanah darat itu kemarin di Rawajaya dan sebagainya, itu tanah-tanah eks perhutani itu karena sudah dimanfaatkan lama oleh masyarakat, maka akhirnya disertifikatkan oleh pemerintah dengan program nasionalnya. Nah besok itu ada kemungkinan nggak di wilayah tanah-tanah gambut ini kan juga eks perhutani semua kan Pak? Betul. Yang perhutani kalau di sini masih masuknya Pemda Pak. Daerah ini. Jadi bukan perhutani ada pembatasan. Di sebelah timur itu daerah Kiperan contoh sampai ke Grup itu perhutani. Sampai sekarang pun masih diakui walaupun cara pengelolaannya kayaknya nggak dikelola oleh perhutani. Bahkan sekarang dijadikan lahan budidaya tambak. Jadi kayak silvofishery di situ. Tapi sementara saya nggak tahu sih kegiatannya perhutani sejauh mana, saya nggak pernah melihat kegiatannya. Dan itu sudah dikelola sejak tahun 1994 sampai sekarang. Gitu, Pak. Dulu itu perhutani itu Kustejo apa siapa itu? Ya. Jadi gitu Pak barangkali. Kalau batik tadi itu di mana Pak? Di Klaces, nanti tanya aja Pak Emon. Tapi itu ada kegiatan nggak kira-kira sekarang? Nah, itu kurang tahu ya, kurang tahu. Kemungkinan Kayaknya nggak ada ya? Kemungkinan karena hujan juga nggak ada kemungkinan. Jadi kan memang di sini ini kan karena dari apa ya kondisi wilayah yang khas gitu. Akhirnya dengan muncul inovasi-inovasi itu dari yang satu aja muncul. Ya gitu. banyak orang pengen tahu gitu kan Pak. Karena kan udah media sekarang kan luar biasa pengaruhnya gitu kan. Tapi ya kadang gitu kalau nggak dikontak dulu nggak ada kegiatan ya Pak ya. Sebenarnya kalau contoh yang berkah rezeki sepanjang masih ada stok belum buat nanti kalau stoknya habis bikin lagi karena di sini Nun Sewu pemasarannya yang masih kurang Pak. Masih ya. Kalaupun bikin terus misalnya bisa itu ya. kan untuk apa? Iya. Ya jadi menghabiskan stok yang ada. Karena itu juga makan biaya ya. Iya. Jadi kalau hanya membuat tanpa bisa Jadi itu memang dari rentetan dari karena wilayahnya kekhusus. Karena khusus orang kan nggak setiap hari. Akhirnya muncul produk pun terbatas. Lakunya nek ono tamu. Pesanan gitu. Wis paham aku lah sejak 80. Karena ini produk sebenarnya nggak unik, cuman karena ini jadi unik, kekhususan tempat nggak ada bantuan dari pemerintah setempat Pak untuk pemasarannya
Paling nggak pemasarannya kan yang paling penting kan. Kalau pemasaran itu dibantu dari Pemda. Pemda. Ada sih dari UMKM ya, di situ Pipit memasarkan. Cuman hasilnya Ya lumayan juga. Lumayan juga, ya. Jadi banyak pesanan juga karena dipasarkan oleh ya Pemda, pemerintah daerah. di Pemda ya. Ya. Kita ada UMKM ya di Pemda. Ada. Tuh ada nggak stok-stok di sana ya? Mungkin ada ya? Atau nggak ada? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada ya? Ya, Tapi kemungkinan ada. kalau cerita Pemda itu cenderungnya ke Raja Mas. Ewis itu. Bukan kan ada ada UMKM ada kan ada tokonya itu loh maksudnya display itu. Jadi di sini kami itu jadi mitranya Pertamina. Pertamina itu. Ya, Pertamina, ya. jadi mungkin di situ di Pertamina kan ada salah satu tempat yang untuk mengumpulkan hasil dari para mitra. Itu olahan dari mitra A, olahan dari mitra B gitu. Itu Ya. Nah, yang menjadi yang stok barang biasanya berkah rezeki sama batik. Batik Ya, ya. kalau kami kan di konservasinya yang jelas nggak Ya. stok di sana. Tapi kalau bibit stok ada dari Bibitnya. tempat. Ya, Kalau bibit Bapak kan tanamnya di lahan. Kalau kami kontinu bibit ratusan ribu per tahun, rata-rata 5 sampai 700.000 per tahun. Nah tadi kan dibilang kalau mangrove ini kan daerah masing-masing kan punya kekhasan kalau berpasir seperti ini, kalau daerah ini seperti ini kan gitu tadi. Itu mereka yang beli itu survei dulu nggak Pak? Oh di sana tempat saya ini di sini ada nggak itu ada komunikasi itu nggak? Jadi begini Pak, kalau saya lihat mereka ini target kegiatannya harus A misalnya, yaitu yang dicari. Gitu. Contoh begini, di sana harus ada penanaman Avicennia, ya pesennya Avicennia. Ya, itu yang dicari. Ya padahal belum tentu cocok sama Nah, Avicennia. itu. Itu yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki itu ya jangan dengan cara harus gitu loh, tapi harus disesuaikan dengan lokasi. Ya kondisi alamnya, kan. Satu, yang kedua, kadang ada yang pesen bibit harus ketinggian sekian, itu jangan terjadi untuk mangrove. Kalau bibit darat mungkin bisa. Iya. Kalau mangrove dengan ketinggian sampai lebih dari 1 meter ya susah juga ditanam, juga jarang tumbuh. Ya. Itu yang sering saya sampaikan, karena saya sendiri kalau bibit itu udah tinggi nggak tak jual lah. Sayang loh nanti ditanam di sana nggak jadi kan, sayang Nggak Pak. hidup ya. Iya. Jadi berapa Pak yang bagus untuk dijual lagi itu? Tinggian berapa itu? Sebenarnya ketinggian kan tinggal disesuaikan begini. Kalau Rhizopora mucronata propagulnya aja 40 cm. 40 cm ya. Propagul ya, baru propagul buah. Koe. Nggih. Nah, artinya itu 60 cm sudah bisa ditanam. Tapi kalau pesannya sampai 1 meter lebih itu udah ketuan. Itu. Itu satu. Udah malah susah hidupnya Pak ya. Betul. Nah, contoh terus kayak Soneratia ya, Soneratia bisa, tapi harus ganti polybag terus menerus seperti itu kalau butuh 1,5 meter. Nah, kalau Soneratia sebenarnya udah 2 pasang daun itu udah ideal ditanam. Sudah bisa ditanam ya. Bisa 2 pasang daun ya. Iya. Sampai 6 pasang daun lah, jangan sampai terlalu banyak. Bruguera juga seperti itu. Kayak Bruguera gymnorrhiza itu kan propagulnya paling 15 cm, 10 sampai 15 cm. Iya, nanti tancapin ke polybag tumbuh daun. Itu 30 cm, 45 cm udah harus ditanam. Ada yang besar harus 80 cm, itu butuh waktu yang lama dan itu akar udah tembus ke bawah, susah ditanam kayak gitu. Ini ya jenis-jenis mangrove Pak ya. Ya, Yang ada di sini nih. ya. Kayak ini kan jenis Bruguera. Ya. Bruguera gymnorrhiza. Ini propagulnya paling segini panjangnya. Beda lagi dengan yang Rhizopora mucronata itu sampai segini propagulnya. Perguruan tinggi yang masih perhatian ke sini mana Pak? IPB sudah enggak ya? UGM ya. Unsud, UI, Duta Wacana, Masih Jogja sering. sering. Kemarin juga UGM di sini. Ya, untuk anu sih. Ya oke memang fokusnya banyak ke pertanian. Nggih Pak. Terima kasih banyak. Baterai kilau. Wih. Kita balik kampung. Kita pulang ke Cilacap kota. Terus
oleh terangnya Tirani. Airnya lagi pasang Airnya lagi pasang ini. karena bahan bakunya sedikit. Iya. Memanfaatkan alam. Kita menuju ke dermaga. Sudah selesai kegiatan di mangrove. Sudah ketemu suhunya ketua kelompok pengembangan mangrove. Apa sih namanya? Kelompok perkumpulan di sini lah. Pak Wahyono. Kita ngobrol-ngobrol, banyak ilmu yang kita dapat. Sekarang pulang. Mau hujan lagi nih. Hujan maning, hujan maning. Kapan lagi? Ini saya lagi nostalgia waktu anak-anak dulu. Kita di Kalimantan ya seperti ini. Alat transportasi utamanya ya kelompok begini nih. Kita balik lagi ke masa lalu, menikmati masa lalu, masa lalu yang indah. Kalau itu pakai potong. Alam itu numpak kotok. Bosen. Aku harus sunat. Aku sunat tuh loh. Di jamaah kelompok itu kan. Bilang, Pak, Pak Klotok. Begitu di sunat terus langsung pencolotan Pak Klotok ke tekoma. Mangkat dewe. Ini Nusa Kambangan sebelah barat. Oh iya, ini lah di sini John Indo ya. Oh, Joni Indo. Joni Indo dulu Joni Indo dulu ketangkap di situ tuh. Di Legok Pari di situ tuh. Joni Indo. Dia lari ke sini, Pak ya? Mau nyebrang ke sini? Iya, dulunya kan di jalan di ujung. Lagi di sini ketemu Dandim. Joni Indo. Ketemu Dandim udah jauh. Joni Indo ketangkap di sini, ketemu sama Dandim di sini nih. Bekasnya di sini. Kita menikmati lagi suasana sore, siang yang mendung, kadang hujan. Sengaja menikmati masa dulu masih SMP, SMA ya, naik seperti ini biasa. Jadi ini saya menikmati bener ini. Hutan mangrove. Ini ya Teman-teman ya, belak-belaknya gini dok. Belak-belaknya gini dok. Ya rapuh. Ya rapuh, lihat iwak mang gini-gini baik. ngomong apa Ki? Ngomong apa Ki? Banjar Patroman. Pak Senkom. Kita dikawal sama Senkom, sama mitra. Kota baru gunungnya Mbak Mega. Bukan. Ini kita ada di laut
Pantai Cilacap. Kita mau menuju ke Pasir Putih. Nelayan, anak-anak nelayan. Nah, itu nelayan. Ini tukang mancing nelayan. Halo. Ada. Di atas mendung di atas. Kambangan Muara. Ini Nusa Kambangan Muara. Nusa Kambangan Muara. Ini anunya, pengawal Nusa Kambangannya. Ini ya. Asik, dapat ikannya Pak, langsung dimasak. Ini pinggir apa namanya? Ini pantai, ini Nusa Kambangan, di Nusa Kambangan. Jadi kadang-kadang ini buat ngabur napi-napi itu lewat sini ya. Oh, sana ya. Nah, itu pulau apa di sana? Pulau apa itu? Saya ke Jawa Barat, Pak. Kita makin mau jembatan itu bangun ini. Ini perbatasan, jadi ini sudah masuk Jawa Barat ini. Kita mau ke sana itu, yang kelihatan depan itu. Sudah mulai berasa gelombangnya.
muter. Mau rencananya mau kemana? Rencananya mau kemana? turun nyampe lewat akhir bukit. Oh iya. Mau apa Lain kali aja lah. Senkom gue. kalau cuacanya lagi Ya, itu anak Senkom nanti. pasir putih sana beda. Itu gelombangnya gede itu di sana. Itu udah laut. Iya. Kita sudah sampai di Dusun Karangjaya, Desa Ujung Gagak, Kampung KB. Tapi anak ya apa? KB maksudnya, KB. Berencana. Oke, main. Bentar, Mas. Tali dulu. Tarik. Kok malah melayu? Kan narik malah melayu. Langsung di parkir pun di oh budi omah parkir sih lagi Parkir dulu. Ini kan di depan mobil rumah. oh iya.
Jadi kita ini mau ke tempat produksi gula dari nipah, buah nipah. Nipah itu tumbuhan yang ada di pinggir pantai sana. Jadi sela-sela mangrove biasanya. Nah ini buahnya dibikin gula. Nah ini kita mau lihat produksinya seperti apa. Nanti mungkin kita mau nyobain rasanya kayak apa, dan kalau ada ya kita beli. Ambune ora ado karo gula biasa. Tapi kan tetap beda rasanya. Jauh. Ini buah Pak. Dan nipah. Nipah ya. Buah ya Pak. Iya. Buah itu. Iya itu. Sing ngrungul-ngrungul nih. Iya. Seperti ya itu seperti itu nih. Diwel. Seperti itu. Paling anak setengah liter Pak. Paling Setengah setengah liter? liter lah. Seliter ya. Seliter pinten-pinten. Seliter semalam. Nandur sepisan bae kadang ya ora wis gak usah beke sapa bae iso diirit. Tapi kan ya nggak sing oli nang laut nang nganane ora oli ya kadang-kadang susah. Maksudnya mboten angsal kalih mboten angsal pripun maksudnya? Masalah ya wong kadang-kadang ke tanaman kan kadang-kadang wong kan anak sing ngelahane milik karena kowe anak jangkau dipajak kene. Tapi nek nak umume nang kampung laut ya wis ben ora apa-apa kanggo pangan. Oh nggih, jelas. Kader kae lah siji keduane ke sing marak nang rusak ya kowe nang kono met IPA karena IPA kowe nek dipotong kan akibatnya penumbuhan air kan tidak terlalu banyak. Kadang aku sering memberikan tahu lah caranya gitu. Karena aslinya jangan seperti itu tuh. IPA jane aslinya yang ganggu jane. Iya. Masalah pemanfaatan lahan dari ketutup karo IPA ya IPA wis ora iso nggo ngapa-ngapa. Ya, itu kan pamannya pucuknya dipotong tetap kan tukul. Airnya enggak terlalu kita kira ya susahnya apa kalau umpamanya IPA. Jadi kalau upan jadi gula itu kadang-kadang ada tambahnya yang bisa keras, lembek terus. Seperti itu kan. Tambahnya kok njet biasanya ya? Ya. Nanti mana pakai seperti ini ya. Jadi lembek. Memang asli itu, asli. Memang kalau rasanya itu sudah berbeda jauh. Asli itu. Lembek ya? Iya. Supaya kenceng dicampur. Ya mungkin Mboten campuran apa-apa. Ini tanpa campuran apa-apa. Iya. Oh gede-gede gini ya? Iya, ini satu yang beratnya kalau ada hampir berapa kilo ini. Terus kalau jual kemana Pak? Jual ada yang beli. Gimana? Jualnya per kiloan apa per apa? Per kilo itu 1 kilo berapa ditimbang berapa kilo gitu. Pinten sekilonya Pak nih? Kalau dihitung per kilonya kadang lah ya mau sekarang kan lagi susah jual belinya. Pokoknya di shooting terus Bapak itu. Nah, ini gini lah. Pas ngadep ya. Gini nang burine. Coba Pak tak bentar Pak. Gini aja Pak ya? Iya. Aturan dalam gitu, yang dalam. Enggak apa-apa mau ini. Oh, enggak perlu dari sana gitu enggak? Gini aja. Iya. Perlu udah muter ini.
Ini gula anu namanya Pak, udah Pak, mau ngumpul Pak, mau keluar Pak. Ini saya sedang ada di tempat produksi gula nipah. Di mana nih Pak? Namanya Karanganyar. di Karanganyar. Iya, Kok Karanganyar? ujung gagak. Oh, Karanganyar juga Kak, Cilacap. Ini dari buah nipah. Buahnya dipetik dari mana Pak? Dari hutan sana ya, dari hutan mangrove sana, hutan mangrove Pak. Iya, hutan mangrove. Nah, jadinya seperti ini. Ini hasilnya. Rasanya beda Pak ya sama buah sama kelapa ya? Beda. Pengen nyobain. Bismillah. Ini buah yang masih mentah kayak gini. Ini Tapi- yang masih mentah kayak gini. Tapi sama kok rasanya. Tapi kan ini kan Ada asin-asinnya Pak ya? iya. Kasih Kak garam Pak? Enggak, Oh enggak? asin alami. Rasanya asin, ada asinnya. Tapi katanya bukan dikasih garam. Aspal. Belum. Halus aspal apa halus? Kadang ada pasir. Itu ya lumayan deh. Jadi yang depan gula tebu mau cek Iya, mampir Pak. Produksinya ya? blok lagi produk Ya kita lihat aja mampir sebentar, kalau ternyata enggak ini ya, enggak apa-apa. rumahnya yang punya. Yang punya ini. Tapi produksinya? Situ tuh. Oh ya, ini Yang ngebul dapurnya. Sepi kan? Dapurnya nggak ngebul mau turun. tanya dulu, nggak apa-apa, turun dulu Pak. Sambil lihat ini. Ya kanan. Nah, kita mau ke tempat produksi gula, bahan bakunya tebu. Tapi bukan gula pasir ya, bukan gula putih. Ini gula tebu. Tempat pengolahannya. Ya Pak, bolongannya jitok bisa nganak. Tempat pengolahannya seperti ini. Jadi dia kalau dia matang kayak long jok nang ngene. Tapi sekarang lagi tidak produksi karena orangnya lagi nebang. padan Lagi nebang. nebang tebu. Anu awalnya anu mboten ngangkut tadi. Penyakit ngangkut. Angkutannya jalan lemang nggih. Oh becek ya. Nggih. Sampai hujan jadi nggak bisa ngangkut tebu, ya, produksinya terhenti. Biasanya mau jonder itu. Pintunya dibuka aja. Ini hasilnya nih, Gulanya gulanya ini. yang masih itu. Itu kan Nah ini gulanya nih. udah dicicipi. Ini yang utuh nih. Nah, yang utuh itu. Coba kita mau Nyicip. Nyicip. Tujuannya itu kan apa Pak? Kenapa berapa? tujuannya jadi tumbang? Tujuannya badhe ningali. Kayak madu ya Pak? Iya. Nah, pinten Pak regane Pak? Ini burungnya Ibu. Siji ini. Kilo. Ini sekilo sini pinten? Nek niku kawan onan dah. Lap, kan? Ini kita mau ke tempat pabrik tebu. Oh, aja tuwa-tuwane tuwa santen. Turun Pak. Nggih, sami-sami. Pakai D kemana pakai D? Ini Pak D. Ini produksi gula kelapa. Produksi gula kelapa. Masih kayak tadi. Oh, masih ngolah ya? Iya. Oh, tapi beda anu yang aromanya beda Mak. Nipah. Daun. Daunnya.
Oh, ini lagi mengolah apa namanya? Gula kelapa. Kelapa. Pengolahan gula kelapa. Kalau jelegan 105. Hah? 105 100 literan ya? 100 liter jadi terus jadi berapa kilo? berapa kilo? Kurang lebih ya 17-an. 17 kilo ya? Ya, sekitarnya. 17 kilo 100 liter nira ya apa? Nira ya? Iya, Nira. Nira jadi 17 kilo gula. Kalau 30 liter kan jadinya 6 kilo lah. Ya, sekitarnya 80. Ini ambil intinya di mana? Di sini-sini aja. Iya. Iya. Nah, itu pohonnya Ini produksinya pohonnya itu. masih 7 meter.